atau bermusik apapun alatnya itu ada namanya tempo. Tempo itu ketukan jarak waktu antar nada. Ketika temponya yang mukul cepat, temponya yang vokal pelan, ya tentu jadi ini kayak mau gedabut bingung. Letter tajwid misalkan enek maktobi, ini dua ketukan, nggak boleh berwocok lebih, karena kalau dibaca lebih dari dua ketuk kok jadi gabungan. Ada mat wajib mutasil, ada yang lainnya. Itu contohnya. Lalu ketika suara vokal dan musik itu nggak bareng, mana yang dikalahkan? Yang dikalahkan vokal. Vokal harus mengikuti ketukan musik. Kronologi musik itu tangan itu otomatis sesuai dengan ketukannya. Dari SM moncol itu kadang-kadang meler, kadang-kadang rodok lamun, kadang-kadang rodok ngantuk. Nah, sehingga kita coba untuk malam Senin yang akan datang. Misalkan sampai memang nggak bisa mengiringi musik, ojo terus mikir dikek, tapi suaranya jangan kuat. Ikuti saya. Kalau lebih cocok baru kuat toh. Nah, kok di awal menase apa jadi kiri, kok diterusnya banter meneh. Karena yo suara siji wis suara awal ampere bermeter obat. Dikruyuk minta ruyuk sepupu kan. Akhirnya saya duduk dapur. Nah, seperti itu. Jadi ayo kita belajar bagaimana kita membaca itu sesuai dengan ketukan, karena ini berdasarkan atau berkaitan dengan irama, agar supaya suara bacaan dan juga musiknya itu menyatu sehingga enak didengarkan. Nah, di bawah masukannya ini bukan nopo ya, tapi untuk pembelajaran bagi kita bersama. Karena kita sebagai jamaah, orang bareng-bareng nggak kompak, tentu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan. Ketika kemarin kita sudah diingatkan oleh pengarang tentang siapa itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dilanjutkan dengan satu ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada baginda Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, berarti kita semuanya mendapatkan kitab, mendapatkan perintah untuk juga bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu itu perintah. Maka ketika sudah membaca ini, sallu alaihi wasallimu taslima, misalkan yang baca saya, maka kemudian semuanya ini hukumnya wajib. Kalau nggak baca dosa, nggak pasti dikocok sholawat. Berarti Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Terus bareng Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kok manunggae sampeyan dosa? Kita lanjut. Lalu kemudian sedikit saya kisahkan tentang bagaimana perjalanan sholawat. Yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa di sekitar kita itu, ya bukan hanya di sekitar kita, ada malaikat-malaikat Allah yang bertugas itu jalan-jalan keliling bumi. Di mana kemudian kok malaikat itu mendengar ada seseorang yang membaca sholawat salam kepada baginda Nabi, atau dalam riwayat yang lain di
sekitar kita atau di sisi kita, membersamai kita, ada satu malaikat yang apabila kita mendengar membacakan sholawat dan salam kepada baginda Nabi, malaikat ini langsung pergi berangkat ke Madinah, ke makbarah mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk melaporkan bahwa misalnya Mas Wanto malam Senin ini telah bersolawat misalnya. Dan di atas makbarah itu ada juga malaikat khusus yang menerima sholawat dari siapapun umat baginda Nabi yang membaca sholawat kepada beliau. Lapor Pak Malaikat Wanto dari Abror telah bersolawat kepadamu. Nah, malaikat yang jaga di atas makbarah ini langsung menjumpai Nabi. Ya Rasul, ini ada kiriman sholawat salam dari umatmu yang bernama Wanto. Oh, kalau itu sampaikan balik sholawat salamku kepada Wanto. Mudah-mudahan kita semua sholawat kita diterima oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama. Ada lagi riwayat yang kedua. Banyak ini saya ambilkan dua saja. Dari Syekh Ibnu Abi Dunya, beliau berkata, siapapun yang membaca sholawat kepada Nabi sebanyak 70 kali, ini loh, 70. Selepas itu langsung saja ada satu malaikat yang membacakan sholawat kepadanya. Misalnya saya baca sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung nanti ada satu malaikat yang menjawab sallallahu alaika ya wafa. Nah, seperti itu diucapkan sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau mulai dihitung mulai awal sampai rampungmu yang mesti kan lebih hitung gila sih kan. Bapak Ibu rahimahullah, iku ayo monggo kita semangat bersolawat kepada Nabi dan juga khususnya rutinan malam Senin ini, sak rupa-rupane, sak tekan-tekane, ayo dilanjutne. Monggo ini bakal rutinan, muga-muga dadi jariah ila yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahullah. Lalu kemudian saya akan melanjutkan ke sholawat bibanya. Ya, mungkin yang mau nyimak di halaman 5, tapi nggak usah nyimak, aku mau nyimak. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil ghalib. Segala puji bagi Allah yang maha kuat, yang maha menang. Al-waliyil ghalib, yang maha menguasai, yang maha meminta, mengambil, tolib, mengambil ya. Al-ba'idi, yang membangkitkan. Al-warithi, yang mewarisi alam semesta. Semuanya kita kalau sudah mati nanti harta yang kita tinggal semua diwarisi oleh Allah. Al-Mani, yang maha memberi. As-Salibi, yang mencabut apa saja, yang kaya jatuh miskin misalnya, yang sehat jatuh sakit misalnya, yang bahagia jatuh susah misalnya, yang hidup jadi mati misalnya, dan sebagainya. Alimil kalimi, Allah itu maha mengetahui yang wujud, wal baini, dan yang ghaib, wazaili, yang sudah sirna, wadaibi, sama sirna hancur. Yusabihul abid wal ma'in wal qali wal ghaib, yang bertasbih kepadanya, kepada Allah, yang condong, yang terbit, yang tenggelam, bahasanya Allah, yang terbit, yang tenggelam berarti matahari, bintang, dan rembulan, semuanya bertasbih kepada Allah. Wa yuwahiduhu, dan memahaesakan kepada Allah. An-natiqu was-sami wal jamidu wal daib, yang bisa bicara, yang tidak bisa bicara, yang keras, wadaib, dan yang cair, batu, keras, pohon, air, semuanya bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati
wal ardh. Segala sesuatu yang ada di langit dan bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kayak contoh siji. Batu bertasbih, pohon bertasbih. Bapak Ibu rahimahumullah, pohon itu hidup karena pohon juga perlu makan. Pohon juga perlu cahaya matahari. Karena pohon makhluk hidup, maka pohon juga Tasbih. sehingga ini akhirnya saya roti, tapi ya seorang orang yang ngerti lah. Ya. Banyak para salafus salih, banyak para tokoh-tokoh sufi yang bahkan untuk memotong sehelai ranting hidup pun mereka tidak berani. Kenapa? Karena dia sedang bertasbih kepada Allah. Mosok selake tasbih kok. Nah, maka kemudian kita diajari adab balik. Sesuatu itu boleh kita ambil dengan bijak apabila itu ada keperluannya. Contoh, ada dahan menghalangi jalan, boleh dipotong karena menghalangi jalan. Tapi ada orang nyapo ngomong bentok, nah menurut asli orang api. Paham ini? Paham. Mohon terserah sampean. Aku juga cerita aku yang sama. Ada lagi ada lagi rumput. Aku kelingan rumput. Rumput itu Semprot terus. Racun. Kesuwen dibabat. Kakak ini kita ngomong lebih baik. Rumput ini makhluk Hidup. Sehingga itu Allah. lama sampai saking cerita. Ini keren cerita lain, aku udah semprot. Tapi Bapak Ibu rahimahullah, ini yang perlu sampai perhatikan, rumput di kuburan. Sampai materi rumput di kuburan ini salah loro. Siji ora melok nandur kok Cabut. Nomor loro, rumput di atas pusara itu sebenarnya adalah haknya si Mayit. Wes ora tau kirim donga, malah sing kerjane donga malah kok Cabut. Itu aslinya iso-iso lho, Pak. Cara pantesan. Ora tau gelem dongane sing gelem donga aku malah kok ngawuk kabeh. Nah, lalu bagaimana siasatnya? Siasatnya Pak, ben ora disemprot kalau tukang tunggu, selalu senantiasa merapikan rumput di pusara. Atau, keluar rasa-rasa kalau bojo kula, Dik, sholat mati di sini. Unduk-undukan itu kok rumput sing wapi, apa rumput Jepang apa, sing wapi pokoknya. Terus kok empel ini. Jadi ini di sawang dan sedep dan orang disemprot kalau jendungan. Kalau semakin banyak tumbuhan akan semakin banyak yang mendoakan ahli. Lepas itu berbeda dengan jendungan ini. Dari ini pelepah kurma Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Haram Pak Guru. Sekolah haram oleh sekolah. Nenek. Ngomong kuburan, apalagi yang haram mengkijing. Kijing ya, ngerti kijing kan? Bangun, menyemen, mengerami, apalagi sampai buat cukup, buat gawe bangunan itu hukumnya haram. Kapan haram? Kalau itu di kuburan umum. Nek lemahmu dhewe iku hukume makruh. Iki ngomong iki bener. Misalkan Mas Marto nek halamane apa ning beritane, misalkan kuburan keluargane, ngomong makruh. Mengkijing.
Tapi ada bukan uang hukumnya Haram. haram. Kecuali makame para wali, makame orang-orang soleh. Tujuannya apa? Ben dikenal para penerus, ben disiarahi ngalap barokah. Iku hukumnya menjadi sunnah. Jadi sampai belum ngerti, ini sopo wali orang, kita kok hijau bareng. Ben cantik. Ayo, sama, ini bukan. Ini boleh terjadi pulau itu, tapi ke pulau langsung ke Banyuwangi. Kuburan pokok ada unsur bentuk apapun, rasakan kabeh. Saya boleh buat pakoan. Karena di juara simpan lawan kalau kepala desa ini kan tempat umum, siapapun boleh pakai. Kalau di desa kan lama-lama akan menjadi Pribadinya. Itu jadi kalau di apalagi bukan hanya itu, lebih baik uang ini jadi ulama lebih baik uang yang untuk membangun Kijing itu buat gawe sing lain sing lebih bermanfaat. Ini alasannya mana? Kenapa izin haram? Karena apa jenisnya kesan menakutkannya menjadi hilang. Sama dengan kuburan Cina. Kuburan Cina kan wapi, tak bangunan itu di tamannya wapi, lampunya padam. Kesan menakutkannya juga malah tertolong agung itu bulan Cina malah gelokalisasi Pak. Terus kan saya pikir Onggone juga itu kalau kuburan Islam tapi ya dengan wedi. Jadi memang kuburan itu sebaiknya adalah kesannya menakutkan, bukan takut hantu ya Pak, tapi agar orang itu senantiasa ingat akan kematian. Ya, maksudnya jangan riwat, eling mati, anggap kuburan eling mati. Karena itu, Widawi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Tidak ada tempat yang paling menakutkan di atas dunia ini kecuali adalah kuburan. Artinya bukan hantunya, tapi takut akan kematian. Yes. Atau saya gimana? Ya tribu bi al-islamin wa yasulu bi fadli qarib la ilaha illallah hakimun al-rabbani kami wal ajaib. Allah yang melahirkan sesuatu yang indah ya, dari hikmah-hikmah yang ajaib bitarti hadil walid khalaqahu wa adla wa abda wa amruka wa rahmu wa jilda wa sya'ra biladil mu'talifin mutarogib. Di antara keajaiban yang diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan dari setetes mani kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging di situ dan terus kemudian tumbuh tulang, otot, rambut dan seterusnya. Imma inda biqiyaqul min kaini sulbi wa tarawih, dari setetes sperma yang keluar di antara tulang sulbi dan tulang ekor. Itu boleh komunikasi kami. La ilaha illallah kalimun basata li khalqi bisa bakal wal mawahid yang zilufi kulli lailatin ila sama'i dunya. Setiap malam turun di langit bumi, langit dunia ini Pak. Langit pertama itu sing sampe delok warna biru awan, lek bumi nampak bintang-bintang di sana, itu adalah langit yang ke satu. Itu baru satu, belum kedua sampai yang ketujuh. Padahal ketika kita menggunakan lensa teropong membesar sampai beribu-ribu mil, tetap di sana masih nampak bintang. Itulah langit pertama. Nah, setiap malam para malaikat itu turun ke langit pertama itu, wa yunadi hal min mustawirin hal bintang, lalu berteriak-teriak memanggil-manggil, wahai siapa di antara kalian yang beristighfar, yang memohon ampun kepada Allah, wahai siapa di antara
bertaubat kepada Allah. Hal min qawli hajatin fa'ui lahul mathalib. Atau adakah di antara kalian yang menginginkan sesuatu, maka kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Apa itu? Kalau malam hari ini. Ini untungnya kalau pas ini dulu, jadi tahu pas ini. Lanjut. Kalau mereka berdama kiaman alam tegak, seandainya kau melihat kaki-kaki yang berdiri, waktu jatuh pintu mu'isawati, kemudian mereka dalam sholatnya meneteskan air mata, berlinang air mata, di sholat itu oleh manusia. Asal orang nangisi nasibe. Sholat kok nangis batal, sholat batal, nangis batal ini kalau lek kue pas sholat sih kok nangis di nasib. Ya Allah berikut baru. Tapi ketika nangis mungkin nangis usul, nangis kangen Gusti Allah lagi baru. Ya. Sampai kalian insya Allah ngalami di Mekah. Kapan-kapan insya Allah bakal ngalami sholat itu nangis. Lagi nangis orang. Luar kan semua cuma nangis nangis. Bidumui wasawakib wal kauma bainan nabi wa ta'if. Kemudian ada lagi kaum yang menyesali dosa-dosanya, kemudian bertaubat. Wa qa'imin nafsi mu'atin. Kemudian ada lagi sebagian orang-orang yang di malam itu takut akan siksa Allah, akan murka Allah karena dia sudah melakukan perbuatan maksiat. Wa bikinal bunubi dari hari. Kemudian ada lagi sebagian orang yang berlari di malam itu menjauhi maksiat-maksiat. Jadi ketika mungkin sebagian orang kalau malam hari masih nongkrong di perapatan, ada yang di camping sambil gablean, sambil minum opor misalkan, ya masih ya. Nah ini dia berlari Pak. Mas iki wis tengah wengi wae suwayahe balik iki nggak apa pas jadi agar bunyi kayak wayah pos apa kalau balik iki wayahe masih pangeran iki apa iki mopo. Wala yazaluna fi istighfar kata yakufa kafuna hari berwayah. Kemudian di malam itu mereka beristighfar terus sambil berlinang air mata sampai menjelang fajar. Apa di masalah fayamu wa qafazu bil maqlubi wa adraku bil mahbubi wa lam yakun ahadun yaqumi wa huwa qawmi. Maka kalau ada orang yang seperti itu bangun di malam hari menangis bersimpuh di hadapan Allah menyesali dosa-dosanya dan seterusnya, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Mereka akan mendapatkan apa yang dicita-citakan dan akan menemukan ridho dari Sang Kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wa subhanahu wa ta'ala bimalikil awjada wa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nurihi qawla ayyan wa adam min ad-dinil lazim. Bait ini bahwasanya makhluk yang diciptakan oleh Allah pertama kali, sesuatu yang wujud pertama kali atau diwujudkan oleh Allah itu adalah nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah langsung tak cerita di sini. وعرض فخره على أشياء وقال سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah tiba pertama sampun selesai, mudah-mudahan mendapatkan tambahan ilmu. Amin. Semoga bisa lakoni nggih. Amin. Larang-larang terus kita ala kadari, muga-muga mulai bengi iso salat malam. Amin ya rabbal alamin. Rakitan rong demikian awal hingga akhir, ada kekurangan kesalahan, maaf.
untuk malam Senin yang akan datang, yang bertugas membawakan Mas Semi, Mas Warto, Kaji Wabi, Pak Marius Bulomobi. Wassalamualaikum